Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Halimatul Mardiah dengan nomor NIM 122002049 dari Fakultas Pendidikan Prodi PGSD semester 2 Universitas Halim Sanusi PUI Bandung dengan dosen pengampu Ibu Rizky Alita Istiqomah MPD. Di sini saya izin memaparkan materi yang berjudul Pendidikan sebagai Sistem dan Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan. Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan suatu kesatuan yang utuh beserta bagian-bagiannya yang berinteraksi satu sama lain. Pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan karya yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam usaha mencapai tujuan akhir. Selanjutnya, tujuan diperlukannya sistem pendidikan. Pendidikan sebagai suatu sistem berfungsi sebagai sarana pengembang kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, sistem pendidikan di Indonesia harus dibangun. Pendidikan mampu membangun kemampuan, membentuk budi pekerti, serta mencerdaskan manusia. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, kestabilan bangsa akan terganggu. Maka dari itu, dibutuhkan sistem pendidikan dalam lingkup nasional untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Selanjutnya, sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pendidikan. Faktor pendidikan yaitu suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang tidak disengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi berakibat anak sampai pada hasil yang sama dengan apa yang diharapkan atau sama dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh pada pendidikan. Yang pertama, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan, faktor fisiologis, dan faktor psikologis. Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama bagi seorang anak di mana dia akan belajar apapun dari kedua orang tua maupun orang dewasa di sekitarnya. Biasanya, apa yang ditanamkan di rumah akan dibawa anak sampai kapanpun dan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Dengan alasan itulah, hendaknya keluarga dapat menjadi tempat terbaik bagi anak untuk belajar hal-hal positif dalam kehidupan. Keluarga bertanggung jawab untuk membekali anak-anak dengan akhlak yang baik sehingga ketika memasuki sekolah, mereka tahu hal apa saja yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang. Yang kedua, faktor sekolah. Sekolah juga menjadi salah satu bagian dari faktor yang mempengaruhi pendidikan, karena disitulah siswa akan menuntut ilmu dan belajar hal-hal lainnya. Di sekolah juga, anak-anak akan mulai berinteraksi dengan orang-orang di luar keluarganya yang berasal dari latar belakang berbeda, pola asuh berbeda, nilai-nilai yang tidak sama, dan sebagainya. Anak-anak mulai mengenal teman-teman sekolahnya yang memiliki banyak perbedaan sehingga akan terjadi proses asimilasi. Karakter dan sikap teman di sekolah bisa dipengaruhi pada anak dan sebaliknya. Disinilah pentingnya memilih teman dengan selektif supaya tidak terjadi apa yang disebut dengan salah pergaulan. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini di mana anak atau siswa tinggal. Pendidikan yang baik yang diberikan dalam keluarga maupun sekolah bisa saja sia-sia jika anak berada dalam lingkungan yang tidak bagus. Misalnya di tengah pergaulan dengan anak-anak yang suka tawuran. Itulah salah satu pertimbangan yang menjadikan orang tua memilih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah asrama atau boarding school. Yaitu memberikan lingkungan yang baik dan kondusif untuk pendidikan. Yang keempat, faktor psikologis. Maksud dari faktor psikologis adalah kondisi jasmani dari siswa apakah sehat atau
menderita suatu penyakit atau cacat tertentu. Mungkin masih banyak orang yang kurang menyadari bahwa kondisi jasmani seseorang dapat berpengaruh pada kemampuan mereka dalam menerima informasi dan lain-lain termasuk pelajaran. Sebagai contoh, ketika anak sedang sakit, pastinya akan lebih sulit berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran, sehingga apa yang dijelaskan oleh guru mungkin saja tidak bisa ditangkap dengan baik. Yang terakhir, yang kelima adalah faktor psikologis. Bagaimana kondisi psikologis seseorang juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar. Siswa yang sedang ada masalah di dalam keluarganya tentu saja tidak dapat fokus mengikuti pelajaran karena perasaan sedih, marah, dan sebagainya. Contoh lainnya, misal siswa yang sering mengalami perundungan oleh teman-teman lainnya biasanya akan merasa minder sehingga tidak memiliki motivasi untuk belajar dan bersekolah. Dengan memperhatikan apa saja faktor yang mempengaruhi pendidikan, diharapkan orang tua, guru maupun siswa itu sendiri dapat menempatkan diri dengan baik supaya bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.